Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Jumpa lagi kita hari ini dalam pengimbasan Google Pandai. Jadi pada waktu tanggal 29 sampai 1 April yang lalu saya mengikuti pelatihan Google Pandai yang diadakan di Politeknik. Nah, untuk itu saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan pelatihan saya tersebut di sekolah masing-masing. Jadi kami ada 40 guru dan harus mengimbaskan ke 11 orang. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu karena waktu kita juga terbatas hari ini, baiklah saya mulai saja. Saya share screen dulu. Nah, untuk materi kita yang pertama yaitu mengenai CT, Computational Thinking. Jadi, salah satu materi yang saya dapatkan pada pelatihan Google Pandai kemarin adalah Computational Thinking. Apa sih Computational Thinking itu? Sebenarnya udah banyak YouTube-nya ya. Jadi tetapi kalau untuk kita di sekolah sebenarnya itu banyak juga manfaatnya. Jadi ada kaitannya seperti kita kalau dulu kan kita digembor-gemborkan untuk soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, kemudian sejak tahun 2020 kita itu sudah ada program dari Menteri Nadiem Makarim itu mengenai AKM. Nah, kalau menurut saya konsepnya itu kurang lebih hampir sama gitu. Jadi apa sih yang aspek dari definisinya itu ya? Computational thinking itu adalah sebuah proses pemikiran yang terlepas dari teknologi. Jadi jangan berpikir kita mentang-mentang Siti hadapannya pasti internet, hadapannya pasti adalah tentang komputer, bukan. Jadi bagaimana caranya kita memindset pikiran kita itu berpikir secara komputer. Jadi computational thinking itu adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat menyelesaikan dan dijalankan oleh manusia, komputer atau keduanya, seperti itu. Nah, latar belakangnya itu ya, jadi kita itu ada dari industri 1,0, industri 2,0, industri 3,0, dan industri 4,0. Di situ ada volatility, ambiguity, ya, uncertainty, dan complexity. Nah, kemudian tujuan dari computational thinking itu sangat penting diajarkan terutama bagi anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan. Jadi kita itu mengelola mindset anak-anak kita yang sebenarnya kalau saat sekarang ini kita itu pola pikir anak kita yang terjadi saat ini, anak kita itu kebanyakan menghafal. Jadi mereka tuh lebih banyak menghafal. Nah, itu yang tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, jadi itu saya mengharapkan dengan adanya pengimbasan ini nanti Bapak Ibu semua di sini wajib mengimbaskan ke 90 siswa yang berbeda. Oke, nah tujuannya adalah computational thinking ini tidak lain adalah untuk membentuk suatu generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan bersaing di era digital seperti saat ini, ya. Jadi kalau mau dilihat sih computational thinking ini sudah dikenalkan dunia pada tahun 2006. Sedangkan di Indonesia itu baru mulai berpikir HOTS, berpikir AKM itu baru mulai 2018 2017 ya, 2017 2018. Nah, jadi computational thinking ini ya mengajak anak untuk mempertanyakan bisakah masalah ini menjadi lebih baik atau lebih mudah
ataukah masalah ini bisa diselesaikan oleh manusia atau oleh komputer. Kemudian adakah pola antara masalah dan kemiripan dari masalah tersebut yang sudah dialami sebelumnya, kemudian bagaimana data itu bisa tersusun rapi untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian bagaimana cara menciptakan solusi secara umum ya supaya pekerjaan itu maksudnya input dari suatu pekerjaan. Nah, dan kemudian bisa menciptakan step-step atau langkah-langkah seperti prosedur ya bagaimana menyelesaikan suatu masalah dan bahkan strategi komputer yang kayaknya bisa kita pakai kita pekerjakan gitu. Ini cara kita menyelesaikan suatu masalah itu menggunakan strategi ini cara komputer setelah jadi ada misalnya ada ada yang yes ada yang no ya jadi begitu nanti kita bisa pelajari lagi ada juga videonya nanti kita ada linknya juga nanti saya coba iniin. Nah komponen dari computational thinking ini adalah pattern recognition, menurunkan dulu apa maksudnya ada suatu masalah kita mencoba menyusun ya jadi kita mengabstrakkan lagi masalah itu menjadi polanya. Kecil-kecil ke contoh ya seperti itu terserah gitu kan. Nah, jadi di situ kalau anak-anak sudah paham bahwa tepung itu dicampur dulu dengan telur, dengan gula, terus diaduk seperti itu, kemudian dia bakar dimasuk. Itu kita itu lalu mulai menganalisis data secara logis, mempresentasikan data melalui abstraksi seperti model dan simulasi, otomasi solusi melalui algoritma dan identifikasi analisis dan implementasi solusi-solusi yang mungkin untuk menemukan solusi terbaik dan melakukan generalisasi dan transfer proses pemecahan masalah untuk berbagai jenis masalah. Nah, kalau yang bukan Siti ya di sini tidak terprogram ya. Tidak terprogram, terus kemudian tidak mengakar, ya maaf ini belum sempat saya terjemahin, tidak mempunyai maksudnya keahlian yang mengakar ya, kemudian bukan cara berpikir secara komputer, jadi komplement dengan kombinasi matematika dan apa ini engineering tuh apa ya teknik ya, berpikir secara teknik gitu ya. Nah, jadi di sini hubungannya dengan kurikulum, ya di situ guru dan sekolah mempunyai kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong dan kebinekaan global. Jadi di sini untuk anak-anak itu pada computational thinking itu banyak bertanya, banyak mencoba dan banyak berkarya. Nah, maka dari itu kan sekarang kan kita kan konsepnya kan belajar mandiri. Anak-anak kita kasih dan mereka bereksplorasi sendiri, berkolaborasi dengan teman-temannya, itulah makanya mereka banyak bertanya dan kita hanya mendampingi. Nah, sikap yang diharapkan setelah Siti ini kita terapkan nanti, anak-anak itu bisa percaya diri dalam menghadapi kompleksitas masalah, kemudian kegigihan dalam menangani persoalan yang sulit, toleransi terhadap ambiguitas, kemampuan menangani open-ended problem, ya. Jadi anak-anak itu sudah tahu kalau misalnya dia mogok macet di jalan, misalnya dia naik motor nih, dia mogok macet di jalan, bukan dia menangis gitu loh. Karena dia udah tahu, oh ternyata ini kalau seandainya mogok, saya harus cek bensinnya dulu, masih ada apa enggak.
atau saya lihat dulu nih akinya rusak apa enggak. Jadi dia terus berpikir gitu loh, bukan motornya mogok terus dia tinggal, dia nangis, enggak seperti itu. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi kebanyakan anak-anak kita kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini, mereka itu pergi ke kantor, ke ruang guru aja minta temenin. Bener nggak? Ya. Kemudian mau bertanya, menyampaikan pendapatnya aja bingung mau ngapain. Jadi mereka mereka itu tidak bisa diajar dua arah. Jadi SD-nya juga mereka tuh terbiasa dengan dia coba mati. Ternyata katanya gini, oh ternyata aku nggak boleh bergerak ke kiri, aku harus bergerak ke kanan dan naik. Jadi dia udah ketemu pattern-nya. Jadi nanti kalau dia bermain di high level, dia udah tahu kuncinya. Nah, itulah yang membuat mereka terus berpikir kritis. Nah, tapi itu tadi kan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berarti sosialnya juga harus ada. Makanya perlunya Siti ini tadi gitu. Ya. Nah, jadi nanti habis ini akan saya coba untuk pengenalan mengenai bebras. Apa itu bebras? Oke, saya lanjut ke bebras. Nah, ini nampak ya. Jadi pengenalan bebras. Nah, bebras ini merupakan wujud dari konsep Siti tadi, ya, pengenalan bebras. Jadi bebras ini merupakan yang tujuan Siti untuk dan serta untuk masyarakat luas. Jadi tujuannya untuk memotivasi siswa mulai tertarik ke topik-topik informatika non matematika gitu loh. Menstimulasi minat siswa ke informatika, mendorong siswa untuk menggunakan TIK dengan lebih intensif dan kreatif. Aktivitas belajarnya menyemangati siswa untuk berpikir lebih dalam daripada hanya sekedar jadinya anak-anak untuk mengerjakan dia nggak mampu. Jadi kayak dulu itu ada Go Labs, ada apa itu untuk anak berpikir kreatif. Kalau di Indonesia kan sudah ada rumah belajar ya, ada Lab Maya namanya. Nah, nanti kita akan coba ke situ juga memperkenalkan anak-anak kita. Kemudian ini yang atas tadi. Partisipannya, jadi Bebras ini merupakan organisasi dunia. Sebentar, saya ini dulu. Bebras. Ini ada situs resmi Bebras ya. Nah, ini tentang Bebras ini ya. Sama seperti yang tadi, cuma yang tadi udah diringkas ya. Jadi di sini adalah kompetisi. Nanti
berikutnya akan saya tunjukkan bentuk-bentuk soalnya. Gitu. Jadi Bebras Challenge ini pertama kali diadakan bulan November 2016 oleh Komite Bebras Nasional. Nah, oke. Jadi Bebras ini saat ini sudah diikuti oleh berbagai negara di dunia. Itu. Kemudian partisipannya mulai dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, pada 2019 kemarin itu ada lonjakan karena mungkin kita belum corona ya, belum COVID. Nah, ini untuk partisipannya itu ya. Kemudian statistik peserta Bebras Indonesia itu tiap tahun meningkat. Udah mulai banyak, udah 2000-an. Tahun 2018 yang paling banyak sampai 4.600 peserta. Nah, jadi diharapkan setelah ikut pelatihan ini nanti anak-anak kita dari SMP 25 ini bisa mengikuti kompetisi Bebras itu. Kita tinggal mendaftarkan ke Politeknik gratis. Jadi kita tinggal membimbing anak dengan cara nanti ada pelatihannya di sini. Maksudnya kita latihan cara menjawab soalnya seperti itu. Nah, ini ya. Nah, untuk Batam sendiri itu Bebras itu tempatnya di Politeknik Batam ya. Ini ada ininya. Kemudian saat ini di seluruh Indonesia terdapat 86 biro Bebras. Nah, itu tadi saya bilang, oh di Kepri itu ada dua ternyata, di Politeknik Negeri Batam dan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya, jadi dia di universitas negerinya. Nah, ini. Jadi kayaknya minat untuk Bebras di Batam ini diharapkan tahun ini bisa meningkat nanti bulan September. Jadi makanya kalau bisa nanti waktu kita melatih 90 anak ke depan itu, kalau bisa sih anak-anak yang kelas 7, kelas 8. Jadi maksudnya potensinya tuh masih banyak. Yang kelas 9 juga nggak apa-apa, nanti kan ada tingkat SMA-nya, begitu kita kenalkan saja. Nah, jadi mengembangkan kemampuan dan memecahkan persoalan. Nah, itu jadi di Bebras itu diharapkan seperti itu. Memecahkan tantangan Bebras dipakai baca. Ini contoh ekor Bebras kecil menanam bunga di kebun. Bebras kira-kira yang mana tuh? Satu langkah ya ke kanan. Yang A coba dulu. Sekarang maju satu langkah. Satu langkah dia nanamnya sudah. Iya. Berarti kan yang kecil kan sudah ini. Tanam terus tanamnya buat di sisi kanan. Satu langkah dia maju satu langkah. Oke, ya betul ya. Ada yang belum paham nggak? Coba dipraktekin. Maksud saya berdua Cindy sama Mega. Ya, tolong fotoin Pak Sihan. Nah, coba ya. Nah, jadi pokoknya maju.
Satu langkah juga kan? Atau videoin aja videoin. Majunya selangkah ke depan, nanti tanamnya sebelah kanan dia. Iya, gitu. Bukan jalan. Tanam bunga pada sisi kanan, maju satu langkah. Tanam dulu. Iya, enggak maksudnya ini biar paham juga. Udah ngerti kan maksudnya kan? Nah, sekarang maju lagi satu langkah, tanam sebelah kiri. Ah, betul kan? Pada sisi kanan maju satu langkah, sisi kanan dulu baru maju dulu baru sisi kanan. Tanam pada sisi kanan langsung jadi enggak, tanam dulu baru maju. Kanan kan? Nah, yuk. Iya, betul. Kan? Ya. Betul kan? Ya, udah. Ulangi 2 kali. Jadi dia mengulangi 2 kali, posisinya kayak gitu lagi. Nah. Karena kalau yang ini yang terlalu mepet. Iya, betul. Sedangkan langkahnya lebih besar. Iya, betul. Oke, terima kasih. Nah, jadi gitu. Computational thinking tadi, ya. Nah, jadi mengorganisasi dan menganalisis data secara logis. Ya kan, kalau kita kayak kita udah dewasa ini, terkadang juga kita udah dewasa ini pun belum tentu bisa berpikir computational thinking tadi gitu loh. Pokoknya maunya taunya beres aja kan gitu. Nah, jadi untuk memahamkan konsepnya itu awalnya itu yang pertama. Jadi kalau anak-anak sudah dari kecil itu sudah terbiasa dilatih, maka dia akan terbiasa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini nih, ayo. Nih, saya kecilin sedikit ini. Terus ini mempunyai 8 foto. Nah, ini lihat kan ya, foto mana yang kau inginkan. Bebras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang diinginkan? Apakah kamu ingin foto dengan payung lantai? Iya. Apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Tidak. Apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Iya. Foto mana yang harus diberikan kepada Bella? Dia nggak mau pakai topi loh. Payung laut. Jadi ada payung, ada laut. Laut. Kalau nah, ya kan ya. Dia kan dia mau payung. Dia kan payung dan laut ya. Iya. Kalau yang D kayaknya nggak mewakili, dia pakai bola, sedangkan dia nggak bola. Oke. Nah, jadi ini. Jadi anak-anak itu menganalisis dari kalimat dan dari gambar. Jadi di sini mereka mempresentasikan data melalui abstraksi seperti untuk model dan simulasi kayak gitu. Nah, ini mana gambar berikut yang dapat dibentuk untuk membuat untuk anjing. Ini contohnya ini udah ada. Kira-kira yang mana? Anjing. Kan ya. ABCD. Kenapa ya? D. Kenapa ini? Iya, dari bawah dulu. Ya. Jadi kemarin waktu kami pelatih, ternyata ada yang menjawab yang Kakinya 1. nah itu, tapi perspektifnya tadi kakinya Bareng sama gitu ya, kalau Bu. misalnya dampingan, nah tetapi itu kan nggak boleh karena Gambar petunjuk anjing itu mempunyai nyata dari bentuk anjing itu jadi dan ada yang apa buletannya itu harus pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan yang pada gambar 3 itu buletannya cuma 6. Nah, itu alasannya. Jadi memang betul-betul anak itu melihat dari berbagai perspektif. Kalau di matematika geometri itu kita harus bisa mengandaikan kalau gambar kubus puter-puter gini tuh kayak mana gitu kan, nanti kayak kerucut. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini bukan cuma di matematika, bagaimana kita juga melihat sudut pandang perspektif yang lain. Ya. Yang C juga kan.
Pikirannya kenapa coba? Ah, itu tadi. Jadi kan, nah itu. Jadi kita nggak bisa juga menutupkan. Bukan berarti itu salah, itu perspektif masing-masing. Nah, yang benar itu tadi, ya buletannya itu harus nampak. Ya, jadi mengotomasi solusi melalui berpikir algoritma. Jadi sederetan langkah yang di anak-anak kita tuh diharapkan berpikir seperti itu. Nah ini kemarin ada teman itu matematika itu sampai betul-betul digambar. Kira-kira yang mana ini? Yang mana dulu? Untuk perintah hasilkan domino berbaris 36. Ayo. Yang mana dulu kira-kira? Perintah kan Gambar yang mana dulu? mau terjadi 90 derajat. Gambar yang mana dulu? Jadi yang domino 6 ya Bu ya? Ya, domino 6. Tapi digabungin dari tiga gambar atas. Jadi dia jadi yang 6 itu ya? Ya. Ya. Enaknya gambar sih Bang. Iya, makanya. Iya, makanya Nah, itu makanya. Coba. ada yang punya. Itu enggak bawa. D. Ya, D. Jadi kita gambar dulu. Nah, kita yang 2A dulu kan miring ini. Kita lurusin. Terus gambar lagi yang 2A lagi. Ini kan. Jadi dia udah bersilangan titiknya sini kan. Terus baru gambar yang paham enggak? Kan? Iya, ini ngisi sudut. Nah, itu tadi. Enggak, itu kan metode tadi. Nah, jadi di sini kita Contoh satu juga nggak ada bergerak. betul. Nah, dari kasus domino tadi itu berarti bisa kita mengidentifikasi, menganalisis dan mengimplementasi solusi yang mungkin dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang paling efisien dan kombinasi efektif dari langkah dan sumber daya. Ini kalau pada HOTS ini sudah C5C, mencipta. Jadi dia udah menemukan cara sendiri. C1 kan pemahaman ya. C2 keterangan, C3 tuh penyelesaian, C4 analisis, C5 itu ya lupa satu. Dia kayak lebih peka. Ya, saya lupa jadinya kemarin ingat jadi pusat. Nah ini kayak sunanan raku ya. Jadi berapa langkah dia mau nyusun. Kayak ini lagi ya. Oke, jadi intinya tuh seperti itu. Nanti ini ada banyak soal-soal yang seperti ini yang akan saya ini. Jadi di sini seperti data analisis. Jadi kita ngumpulin data dulu nih dari soal data apa-apa yang. Kemudian yang kedua tuh penyimpanan pembersihan dasi sekretaris redaksi ya. Nah ini pengumpulan data. Kemudian dikumpulkan data, ini ordinalnya begini. Jadi dari data itu kumpulin dulu ini ada apa? Yang sama dulu, yang sama yang ini. Nah ini datanya. Kalau bagian ini nggak suka ini, saya suka ini, tapi ordinal lebih banyak. Ordinal data, tapi di sini ordinal data ini yang mewakili. Saya saya suka ini tapi nggak terlalu, ini saya yang paling suka. Bukan datanya dari yang nggak terlalu suka
dari yang diminta. Nominal data jumlahnya ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi anak-anak diajarin bagaimana cara mereka menganalisis data itu. Oke, itu saja yang Jadi anak-anak tuh diajarin menganalisis data itu. Kayak bukan pembukaan ini ya, kayaknya kita out ke sambil diminum dan breakfastnya juga. Kemudian kita nanti sampai bisa mencoba soal-soalnya juga. ini yang ke sambil oke, aja.